Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Aspek Keperilakuan pada Audit Internal. Audit internal. Sejarah audit internal. Permintaan audit standar internal bersumber pada kebutuhan untuk memiliki beberapa alat verifikasi independen untuk mengurangi kesalahan pencatatan, penyalahgunaan aset, dan kecurangan di organisasi bisnis dan non-bisnis. Akar audit secara umum dan intuitif digambarkan sejarah akuntansi Richard Bond pada tahun 1905, dikutip dalam Morse dan Sarah pada tahun 1991 sebagai berikut. Asal mula auditing kembali ke waktu yang hampir tidak jauh dari akuntansi kapanpun, kemajuan peradaban membawa perlunya seseorang sampai batas tertentu dengan milik orang lain. Kelayakan semacam pemeriksaan yang pertama akan menjadi jelas. Pengertian audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dan usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi meningkatkan efektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan pengelolaan organisasi. 3. Program dan langkah kerja audit internal. Program audit adalah tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan juga merupakan alat pengendali audit intern. Landasan konseptual audit internal. Pada tahun 1941, Institute of Internal Auditors atau IIA didirikan di New York ketika 25 auditor sependapat bahwa diperlukan sebagai organisasi untuk membantu mereka. Sebelum itu, para auditor internal hanya bertemu secara informal melalui kontak terbatas dengan auditor internal lain yang mempunyai posisi sama. Mereka menemukan bahwa sekalipun mereka sedang bekerja di bisnis dan institusi besar, adanya kebutuhan untuk suatu hubungan formal dan langgan dan suatu wadah tertentu. Peran auditor internal. Peran auditor internal sangat unik karena auditor internal merupakan agen memantau tindakan agen lain atau manajemen. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Auditor internal sekarang tidak hanya berfokus pada informasi keuangan seperti biasanya menjadi prioritas banyak perusahaan, tetapi saat ini auditor internal memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Otoritas auditor internal. Dalam rangka untuk mendapat kewenangan, auditor internal perlu mengimplementasikan arah strategis guna memulai berbagai kompleksitas audit dan menyesuaikan kecepatan di mana risiko dapat terjadi di organisasi. Auditor internal harus memiliki landasan kuat dalam organisasi. Auditor internal harus memiliki dasar yang kuat dalam organisasi. Hal ini harus diakui sebagai bagian inti dari pemerintahan, bukan sebagai bentuk keberadaan yang diperlukan. Otoritas auditor internal dapat dibentuk melalui pemantauan tepat oleh komite audit dalam hal menggunakan keputusan struktur. Prospek profesi auditor internal. Manajemen risiko seringkali merupakan area di mana audit internal dapat berkontribusi besar dengan memberikan analisis dan nasihat bijak kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Fungsi audit internal juga melakukan penilaian risiko tingkat mikro untuk tujuannya sendiri untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah menuntut upaya terbesar dari fungsi audit internal dan mencapai cakupan audit sesuai di wilayah audit selama periode waktu yang ditentukan. Profesionalisme dalam peran auditor internal otoritas. Auditor internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. Auditor internal harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan jujur ke tingkat tertinggi tanpa rasa takut atau retribusi. Audit internal harus terfokus pada risiko organisasi. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang operasi bisnis organisasi bersama dengan komunikasi dan keterampilan persuasi untuk mendapatkan pesan. Jenis peran auditor internal. 1. Peran pengendalian pengawasan. Salah satu isu yang muncul terkait dengan IA adalah peran perantara dalam membantu melaksanakan fungsi pengawasan komite audit. Manajemen perlu menerapkan proses pengetahuan untuk menjamin dirinya dan dewan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagaimana dimaksud. 2. Peran pendukung keputusan. IA dilengkapi dengan wewenang dapat meningkatkan akses terhadap manajer senior yang mengandalkan masukan mereka untuk membawa keputusan strategis yang jelas. 3. Dukungan peran manajemen risiko. Persyaratan audit internal mengatakan kesesuaian manajemen risiko audit internal
mengarah pada wilayah baru dan menggambarkan kedalaman pemahaman risiko dari beberapa fungsi audit internal yang tidak mungkin dimiliki. 4. Peran komunikasi. Komunikasi peran auditor internal dipengaruhi beberapa faktor seperti sifat dan role tugas audit, mengatur organisasi struktur, jangkauan kewenangan, baik formal maupun informal, dan jenis komunikasi dalam rangka memenuhi permintaan berbagai tingkat manajemen tugas tertentu. 5. Pesan pemerintahan. Dukungan terbaik audit internal sebagai suatu entitas sesuai organisasi untuk melakukan tugasnya dengan menegakkan pengelolaan baik berdasarkan perhatian pada pengendalian internal. 6. Sisa keterlibatan peran. Keterlibatan auditor internal dalam pengembangan sistem telah diusulkan sebagai cara mengatasi masalah mengenai terkait sistem berbasis komputer. 7. Peran teknis. Auditor internal memiliki keterampilan teknis tambahan, kompetensi dan karakteristik perilaku untuk melakukan pekerjaan tanpa berubah terus-menerus dalam lingkup dan fungsi. 8. Peran manajemen intimidasi. Argumen atau alasan yang masuk akal tidak menyangka satu hubungan ditandai yang otoritas. Memotivasi pihak yang diaudit. 1. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. 2. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dan kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. 3. Hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen kepemimpinan secara umum. Keempat gaya manajemen tersebut meliputi gaya mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. 4. Perubahan manajer. Masalah terbesar yang dimiliki auditor adalah menjawab perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. 5. Pengelolaan konflik. Dalam hal perubahan, konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi dalam proses audit. 6. Masalah-masalah hubungan. Ilmuwan mempunyai daftar konsep yang akan membantu memperlakukan orang dengan lebih baik, yang merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. 7. Karakteristik umum individu. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dan setiap individu dari pihak audit meliputi menjadi produktif, mempunyai dorongan ke arah dedikasi, mempunyai keinginan melayani, bebas untuk memiliki guna, mendapatkan independensi, memiliki sifat adil dan jujur, memiliki bias pada diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri, dan berbagai macam sifat lainnya. 8. Kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana terdapat dalam audit internal, merupakan hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. 9. Komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. 10. Menghadapi banyak oposisi. Terdapat kemungkinan bahwa auditor harus menghadapi banyak oposisi. Terdapat 3 jenis pokok dari banyak oposisi, yaitu suatu indikasi menunjukkan kurang pentingnya audit, pihak yang diaudit bertindak suatu gaya konfrontasional, pihak yang diaudit menolak mengambil berbagai tindakan selama atau setelah audit. Pelaksanaan audit partisipatif. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit, di mana inti dari kinerja audit baik berasal dari pendekatan keperilakuan. 12. Penggunaan pengetahuan keperilakuan dan audit. Suatu tulisan mengenai audit internal menyatakan auditor internal berada dalam suatu posisi lebih baik dibandingkan auditor eksternal untuk menilai faktor-faktor risiko. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.